Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas Ethical Hacking 2. Di sini kami ingin sharing mempresentasikan tentang CEH modul 5 tentang vulnerability analysis itu pada lab 3 itu tentang CGI scanning with Nikto. Jadi kita akan melakukan proses CGI scanning menggunakan tools bernama Nikto. Jadi di sini yang kita perlukan ada pada lab ini ya, itu ada Windows Server 2016, kemudian Kali Linux yang utama itu kita akan menggunakan Kali Linux karena untuk Nikto kita akan menjalankannya di Kali Linux. Untuk Nikto sendiri di sini dijelaskan bahwa dia bersifat open source. Jadi dia tidak berbayar. Kemudian dia basicnya itu adalah aplikasi berbasis web, di mana dia bisa sudah including over 6.400 potentially dangerous file. Jadi dia sudah mempunyai database sendiri lebih dari 6.400 file berbahaya atau file CGI. Kemudian dia juga bisa checking untuk versi lama itu lebih dari 1.200 server. Jadi dari beberapa versi server dia sudah bisa cek entah itu versi lama atau versi baru itu sekitar lebih dari 1.200. Kemudian version spesifik, jadi beberapa problem di beberapa versi. Jadi seperti problem khusus di beberapa versi pada server itu dia juga sudah menangani sebanyak 270 server. Kemudian di sini dia juga bisa also scan server configuration item such as the presence of the multiple index. Jadi dia juga bisa konfigurasi 270 server. Kemudian dia juga bisa memeriksa item konfigurasi dari server tersebut seperti keberadaan beberapa file index, kemudian opsi server HTTP, dan dia juga bisa mengidentifikasi web server dan perangkat lunak yang diinstal. Jadi dia benar-benar men-scan apa saja yang terdapat pada server tersebut, terutama web server. Entah itu dari tadi perangkat lunak, kemudian dari segi pluginnya, kemudian dari segi konfigurasi file index, kemudian HTTP-nya dia bisa pindahin. Dan Nikto ini juga dia tidak dirancang sebagai hidden tools atau tools tersembunyi. Dia juga bisa menguji server web dalam waktu cepat. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai IDS atau IPS, jadi dia bisa melihat beberapa log dari server tersebut. Kemudian tadi saya juga kurang menjelaskan ya tentang CGI scanning. Jadi CGI scanning atau scanner itu sebenarnya sebuah program itu di mana dia mencari suatu kerentanan yang diketahui di web server dan program aplikasi yang menguji permintaan HTTP terhadap string CGI. Jadi CGI itu Common Gateway Interface. Jadi CGI scanning sendiri itu dia sudah merupakan suatu program untuk mencari kerentanan yang ada pada web server. Jadi memang pada praktikum lab 3 ini kita memang targetnya lebih ke web server karena di sini kita ingin memindai kemudian mencari kerentanan pada web server. Dan di sini kita menggunakan Nikto. Jadi ada beberapa tools selain Nikto dan di sini kita pada lab 3 menggunakan Nikto. Langsung saja kita langsung menggunakan Kali Linux ya. Jadi kita langsung ini sudah saya siapkan Kali Linux. Terus di sesuai modul kita mengetikkan Nikto Menha. Jadi Nikto Menha ini nanti tampilannya keluarnya akan seperti ini.
Kita langsung coba aja. Nikto main besar ya, main besar. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa opsi perintah dari Nikto sendiri dan beberapa opsi tuningnya. Jadi di sini ada encoding, kemudian ada save file juga. Nah, nanti yang akan kita pakai itu adalah perintah dari beberapa perintah dari itu, kemudian kita juga akan menggunakan perintah tuningnya. Jadi di sini ada pilihan opsi scan tuningnya ada dari 1 sampai X, di mana ada beberapa fungsi tertentu. Jadi tiap masing-masing nomor itu memiliki beda fungsi. Di sini ada nomor 2 untuk misconfiguration, kemudian nomor 3 ada information disclosure, dan lain sebagainya. Dan nanti yang akan digunakan itu kita menggunakan scan tuning yang X, reverse tuning. Seperti itu. Di sini bisa dilihat ya. Nah, sini di here is the switch to find available add comments with Nikto. Jadi menampilkan beberapa perintah dari Nikto, kemudian juga kita bisa melihat perintah opsi tuningnya. Kemudian lanjut kita akan scanning menggunakan Nikto itu dengan perintah main h, kemudian URL targetnya, target yang akan kita pakai, situsnya, kemudian main tuning X. Jadi itu tadi kita menggunakan reverse tuning. Kemudian si Nikto setelah kita masukkan perintah, kemudian kita jalankan, kemudian dia dari Nikto sendiri akan mulai mencoba scanning terhadap web server dari target yang kita sudah cantumkan di berita yang ini. Langsung kita coba aja ya. Certified hacker.com. Kuning. Nah, nanti di sini kita menunggu beberapa waktu untuk dia melakukan scanning pada ini hostname atau URL certifiedhacker.com. Dengan tuningnya kita menggunakan tuning X. Ketika ada kesalahan itu X gitu ya. Ya, kita lanjut ke step selanjutnya. Ini di step 3, ini dimana kita akan mengetikkan perintah yang berbeda. Kita langsung menguji di web servernya. Nah, di sini dia target URL-nya itu certifiedhacker.com, domainnya certifiedhacker.com, dengan perintah opsi main h, kemudian untuk tuningnya dia menggunakan opsi X, jadi reverse tuning. Nah, di sini kita sudah menyiapkan berupa web server. Jadi targetnya nanti kita sudah menyiapkan web server sendiri, karena untuk sebelumnya kami pernah mencoba untuk targetnya untuk dari certifiedhacker.com ini untuk
vulnerability-nya selama di scan itu kita coba memang tidak keluar untuk vulnerability-nya, entah karena mungkin dari sananya tidak mengizinkan untuk melakukan untuk dilakukannya scanning, ataupun memang benar-benar tidak ada vulnerability yang bisa dideteksi oleh si Nikto. Jadi di sini kita menggunakan web servernya menggunakan Ubuntu itu dengan alamat IP 192.168.1.2. Di sini kita langsung coba aja. Kita coba ping dulu. Sudah replay ya. Kemudian kita akan langsung coba aja Nikto pindah 192.168.1.2 main tuning. Jadi sama seperti yang di modul Nikto main H, terus targetnya, kemudian main tuning X. Jadi seperti di modul. Hanya saja di sini target URL-nya kita berbeda. Tapi untuk opsinya kita menggunakan perintah opsi main H, kemudian untuk tuningnya kita menggunakan reverse tuning, di sini ada tuning X. Langsung saja. Ya, langsung saja kita coba. Nah, di sini langsung bisa ya scan. Di sini ada sudah mulai scanning. Di sini ada servernya Apache atau versi 2.4.18. Kemudian ada OpenSSL juga, kemudian ada PHP. Kemudian di sini sudah juga dilihatkan dia ada OpenSSL, PHP. Kemudian di sini sudah ada OSPDB 877, kemudian 3268 sampai yang terbaru 3092. Nanti kita tunggu sampai proses scanning selesai. Kemudian nanti untuk di step selanjutnya, nah nanti jika kita sudah selesai, ini nanti akan muncul beberapa vulnerability. Ada salah satunya OSVDB 3092, dimana dia menemukan CGI directory-nya yaitu OSVDB 3092. Dia termasuk salah satu vulnerability. Nah, terus kemudian nanti di step selanjutnya kita akan mengecek lebih untuk CGI directory-nya itu menggunakan perintah main CGI dirs untuk opsi pilihan perintahnya. Kemudian kita untuk lebih mencari, jadi pencariannya lebih luas dari directory yang ada, kita menggunakan perintah all. Seperti kurang lebih seperti itu. Kita cek lagi apakah sudah selesai ya. Ini sudah terlihat beberapa kerentanan yang ada pada web server yang sudah kami siapkan. Itu ada mulai OSPDB 877 sampai 3233. Dan di sini juga disebutkan web servernya menggunakan service Apache versi berapa, kemudian OpenSSL, ada Perl, ada PHP juga. Nanti kita ke step selanjutnya yaitu yang ini tadi, kita menambahkan option perintah main CGI dirs dan all. Jadi nanti Nikto main host, kemudian URL hostnya atau targetnya, kemudian main CGI dirs, kemudian all. Jadi langsung kita coba saja. Nikto main target main CGI dirs all. Langsung kita coba baca enter. Kita tunggu hasil scanningnya. Lanjut ke modul. Setelah kita mengeksekusi perintah tersebut, nantinya dia bakal untuk dari Nikto sendiri memerlukan waktu yang lebih lama untuk proses scanningnya, untuk scanning vulnerability dari CGI directory-nya, kemudian
nanti akan muncul beberapa vulnerability, di mana nanti vulnerability yang kita temukan mulai dari di sini ada OSPDB 323 sampai 3268 itu bisa kita cari detailnya. Jadi kita bisa mencari di database vulnerability seperti di DB exploit atau yang lain atau di CVE-nya itu kita bisa melihat details dari vulnerabilities itu seperti apa. Jadi misalkan mungkin seperti OSPDB 3092 mungkin dari detailsnya sebenarnya dia itu celah di bagian directory image sistemnya atau CGI sistemnya atau yang lain itu bisa kita lihat, atau dari segi indexingnya mungkin bisa kita cek kembali, masih ada ini ya, masih scanning. Jadi mungkin bisa kita lihat saja contohnya ASPDB 3092. Nah, di sini ada nih di CVE 20063092. Di sini ada detailsnya. Nah, di sini ada beberapa referensi ya. Di sini ada cross-site scripting, ada SQL injection juga di backtrack. Ya, ada URL-nya juga. Kita bisa melihat beberapa referensi yang berkaitan dengan CVE 20063092. Jadi yang OSPDB 3092 ini ada berkaitannya. Atau bisa kita cek di DB exploit. Nah, exploit DB. Di sini biasanya kita bisa mencari beberapa kerentanan sudah ditemukan. Itu bisa kita gali lagi detailsnya seperti apa. Misalkan saya mau cari 3092. Nah, di sini ada beberapa. Tapi untuk dari nomor seperti nomor seri mungkin ya, seperti kayak ini tadi ada CVE 20063092 dengan nama ASPDB 3092 tidak di sini tidak diperlihatkan. Mungkin salah satu bisa saya coba. Ini ada cross scripting logic di bagian scriptingnya sih. Nah, ini ada CVE-nya, CVE 2002 1497. Mungkin kita juga bisa mencari dari CVE-nya ya. Oh iya, kita juga bisa mencari nih dari NIST. Di NIST juga biasanya juga menyediakan beberapa vulnerability apa saja yang sudah pernah ditemukan. Ini bisa kita cari di jadi itu tadi kita bisa nyari di NIST, kemudian kita bisa juga mencari di exploit database, kita juga bisa mencari di CVE Mitre. Itu ada beberapa opsi.
kita cek kembali apakah ini sudah selesai ya. Jadi kurang lebih hasilnya sama seperti yang tadi, menemukan beberapa kelemahan, hanya opsi perintahnya yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata ataupun dalam penyampaian materi kami masih belum menguasai ataupun masih ada beberapa kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.